Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Yunisi dengan NIM 90400 122007 dari kelas akuntansi A22. Di mana di sini saya akan mempresentasikan materi dari kelompok 6, yaitu mengukur dan mengendalikan aset perusahaan. Ya, jadi baik, ada subbab pertama yaitu struktur analisis, di mana analisis struktur merupakan ilmu untuk menentukan efek dari beban struktur fisik dan komponennya. Nah, adapun cabang pemakaiannya meliputi analisis bangunan, jembatan, perkakas, mesin, tanah, dan lain-lain. Nah, analisis struktur menggabungkan bidang mekanika teknik, di mana ada teknik material dan matematika teknik untuk menghitung deformasi struktur, kekuatan internal, tegangan, tekanan, reaksi, tumpuan, percepatan, dan stabilitas. Di mana analisis struktur juga merupakan proses untuk memahami dan memeriksa bagaimana suatu objek atau sistem berfungsi dan diorganisasi dari segi struktur fisik dan fungsinya. Analisis struktur dapat digunakan di berbagai bidang seperti teknik sipil, ilmu biologi, dan analisis struktur. Analisis struktur digunakan untuk memastikan kekuatan dan keamanan suatu bangunan atau struktur lainnya, di mana sebuah sistem struktur merupakan bagian antara elemen struktur dengan bahannya. Sangat penting bagi insinyur untuk mengklasifikasi struktur, baik bentuk maupun fungsi, dengan mengenali berbagai elemen yang menyusun struktur tersebut. Nah, pada elemen lentur, di mana sebuah balok langsung yang diberi percetakan sederhana akan menghasilkan lenturan. Misalnya, selain dibanding pemikul, beban kolom juga merupakan elemen vertikal yang sangat banyak digunakan. Dan adapun tipe struktur, di mana ada kombinasi elemen struktur dan material yang menyusunnya. Setiap sistem dibangun dari satu atau lebih dari 4 tipe dasar struktur. Nah, adapun metode analisis, yaitu untuk bisa menghasilkan analisis yang akurat, insinyur struktur harus memperoleh informasi mengenai beban struktur geometri, kondisi tumpuan, dan sifat beban struktur geometri. Nah, sifat bahan hasil dari analisis biasanya berupa reaksi tumpuan, tegangan, geser, puntir, dan perpindahan informasi ini. Kemudian dibandingkan dengan kriteria kondisi kegagalan analisis struktur. Lanjutan menyertakan respon dinamika, stabilitas, dan perilaku non-linear. Nah, ada 2 pendekatan analisis yang umum, yaitu pertama, pendekatan analitik dan pendekatan grafis. Pendekatan analitik merupakan mekanika bahan teori elastis dengan jalan analisis matematika seperti vektor, matrik, maupun elemen, hingga pendekatan grafis menerapkan prinsip-prinsip geometri dan garis sebagai beban dan menganalisis. Bagaimanapun, terkadang prinsip mekanika klasik tetap diterapkan, seperti untuk mengecek keseimbangan dan untuk menganalisis balok statis tertentu. Jadi subbab kedua yaitu pengukuran aset perusahaan, di mana pengukuran aset perusahaan dalam memutuskan dasar investasi apa yang akan digunakan. Untuk mengevaluasi pusat investasi, kantor pusat menanyakan dua hal. Pertama, praktik apa saja yang akan membuat para manajer unit usaha menggunakan aktiva mereka dengan efisien, dan untuk mendapatkan jumlah dan jenis yang tepat dari aktiva baru. Mungkin ketika laba mereka berkaitan dengan aktiva yang digunakan, para manajer unit usaha akan mencoba untuk meningkatkan kinerja mereka yang diukur dengan cara ini. Ada pertama yaitu kas. Hampir semua perusahaan mengendalikan kas secara terpusat karena pengendalian pusat memungkinkan penggunaan saldo kas yang lebih kecil daripada jika setiap unit usaha memegang saldo kas yang dibutuhkannya untuk menyeimbangkan perbedaan antara arus kas masuk dan arus kas keluar. Nah, satu alasan untuk memasukkan kas pada jumlah yang lebih besar daripada saldo yang biasanya dipegang oleh suatu unit usaha adalah bahwa jumlah yang lebih besar ini diperlukan untuk memungkinkan perbandingan dengan perusahaan luar. Yang kedua, ada piutang.
di mana piutang dalam manajer unit usaha dapat mempengaruhi tingkat piutang secara tidak langsung melalui komponen mereka untuk menghasilkan penjualan dan secara langsung melalui penetapan persyaratan kredit dan persetujuan atas kredit individual. Jadi adapun persediaan, di mana persediaan biasanya diperlakukan secara sama seperti piutang, yaitu dicatat pada jumlah akhir meskipun rata-rata antar periode lebih baik secara konsep jika perusahaan menggunakan untuk tujuan akuntansi keuangan. Maka metode penilaian lain biasanya digunakan untuk pelaporan laba unit usaha karena saldo persediaan LIFO cenderung sangat rendah pada periode terjadinya inflasi. Jika persediaan barang dalam proses didanai melalui pembayaran di muka atau pembayaran cicilan dari konsumen seperti yang biasa terjadi jika barang tersebut membutuhkan waktu produksi yang lama. Nah, adapun yang keempat yaitu modal kerja. Secara umum perlakuan atas modal kerja sangatlah bervariasi pada posisi perusahaan. Nah, adapun subbab ketiga yaitu return on investment dan EVA, di mana hampir semua perusahaan yang mempunyai pusat investasi mengevaluasi berdasarkan pada ROI dibandingkan dengan menggunakan EVA. Baik, ada 3 keuntungan ROI, yaitu pertama, ROI merupakan pengukuran yang komprehensif di mana semua mempengaruhi laporan keuangan tercermin dari rasio ini. Yang kedua, ROI mudah dihitung, mudah dipahami dan sangat bervariasi dalam pengertian absolut. Ketiga, ROI merupakan denominator yang dapat diterapkan ke setiap unit organisasi yang bertanggung jawab terhadap profitabilitas tanpa mempedulikan ukuran dan jenis usahanya. Nah, kinerja unit yang berbeda dapat saling dibandingkan. Selain itu, data pesaing tersedia sehingga dapat dijadikan sebagai dasar perbandingan. Nah, adapun pendekatan EVA memiliki dampak keunggulan dibanding ROI. Yang pertama, EVA seluruh unit usaha memiliki sasaran laba untuk perbandingan investasi. Di lain pihak, pendekatan ROI merupakan insentif yang berbeda untuk investasi di antara unit-unit usaha. Yang kedua, keputusan-keputusan yang meningkatkan ROI suatu pusat investasi dapat menurunkan laba keseluruhan. Ketiga, tingkat suku bunga yang berbeda pula. Nah, dan yang keempat, EVA berlawanan dengan ROI, di mana memiliki korelasi positif yang lebih kuat terhadap perubahan-perubahan dalam nilai pasar perusahaan, di mana para pemegang saham merupakan pemilik kepentingan yang penting dalam suatu perusahaan. Selanjutnya, EVA tidak memberikan dasar pembandingan semacam ini, tetapi pendekatan EVA juga memiliki beberapa keunggulan. Ada 4 alasan yang membuatnya lebih unggul dari ROI. Yang pertama, dengan EVA, seluruh unit usaha memiliki sasaran laba yang sama untuk perbandingan investasi. Yang kedua, keputusan-keputusan yang meningkatkan ROI suatu pusat investasi dapat menurunkan laba keseluruhan. Dan yang ketiga, tingkat suku bunga yang berbeda dapat digunakan untuk jenis aktiva yang berbeda pula. Dan yang keempat, EVA berlawanan dengan ROI, memiliki potensi korelasi positif yang lebih kuat terhadap perubahan-perubahan dalam nilai pasar perusahaan. Nah, ada beberapa alasan mengapa penciptaan nilai pemegang saham menjadi sangat penting bagi perusahaan. Yang pertama, dapat mengurangi risiko pengambil alihan. Yang kedua, menciptakan nilai tukar untuk agresivitas dalam merger dan akuisisi. Dan yang ketiga, mengurangi biaya modal sehingga memungkinkan investasi yang lebih cepat. Nah, subbab keempat yaitu pendekatan alternatif mengevaluasi manajer. Dengan melihat kelemahan ROI, kelihatannya mengejutkan bahwa ROI digunakan secara luas. Diketahui dari pengalaman pribadi bahwa kesalahan konseptual ROI untuk evaluasi kinerja adalah nyata dan menyebabkan timbulnya perilaku disfungsional dari para manajer unit usaha. Nah, perusahaan EVA sebagai perangkat pengukuran kinerja sangat disarankan, tetapi EVA tidak menyelesaikan seluruh masalah yang berkaitan dengan perhitungan aktiva tetap seperti yang telah dibicarakan sebelumnya, kecuali metode penyusutan anuitas yang dipergunakan, dan hal ini juga dilakukan dalam praktik
bisnis sehari-hari. Nah, lebih lanjut lagi, beberapa aktiva mungkin akan dinyatakan terlalu rendah nilainya ketika dikapitalisasi. Sementara aktiva lain ketika dibebankan, meskipun biaya pembebanan aktiva tetap biasanya dikapitalisasi, sejumlah besar investasi dalam biaya awal, pengembalian produk baru, organisasi dealer dan sebagainya mungkin dapat dihapuskan sebagai beban dan dengan demikian tidak akan terlihat dalam dasar investasi. Dengan mempertimbangkan hal ini, beberapa perusahaan memutuskan untuk mengeluarkan unsur aktiva tetap dari dasar investasi. Perusahaan-perusahaan tersebut membebankan beban bunga hanya untuk aktiva yang dapat dikendalikan dan mengendalikan aktiva tetap dengan perangkat terpisah. Aktiva yang dapat dikendalikan pada dasarnya merupakan model kerja. Nah, pendekatan alternatif untuk mengevaluasi manajer dapat dilakukan dengan beberapa cara. Di antaranya pertama ada analisis, evaluasi sistematis terhadap pilihan-pilihan dengan mempertimbangkan konsekuensinya pada tujuan organisasi. Yang kedua penilaian, proses mental dari seorang manajer. Dan yang ketiga tawar-menawar, di mana negosiasi antara beberapa manajer. Selain itu juga pendekatan perbandingan juga dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja karyawan. Dalam pendekatan ini, perusahaan akan menguraikan bagaimana manajemen perusahaan yang memegang jabatan mulai dari yang terbentuk hingga yang terbaik. Mulai dari hingga yang terburuk hingga yang terbaik. Nah, evaluasi kinerja manajer merupakan hal yang krusial dalam sebuah organisasi. Namun, seringkali evaluasi hanya berfokus pada metrik kuantitatif. Jadi mungkin itu sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.